Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Fahmi dari Prodi TI UNY 2016. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial membuat BitLocker Drive Encryption and Encryption File System. Yang pertama saya akan menjelaskan BitLocker terlebih dahulu. BitLocker merupakan fitur keamanan. BitLocker berfungsi mengenkripsi seluruh drive Anda serta membantu melindungi terhadap perubahan yang tidak sah dengan meningkatkan berkas dan sistem perlindungan. BitLocker juga membantu membuat data tidak dapat diakses ketika BitLocker dilindungi yang dinonaktifkan atau didaur ulang. Sebelum membuat BitLocker, ada beberapa hal penting yang harus dipastikan aktif. Yang pertama yaitu pastikan IP disk yang akan Anda BitLocker, yang akan Anda buat BitLocker, tipenya basic, tidak boleh dynamic, dan partisi harus lebih dari satu, dan file system harus bersifat NTFS. Kemudian sebelum saya melanjutkan hal penting yang harus dipastikan aktif saat membuat BitLocker, kita cek terlebih dahulu 3 hal penting tadi, apakah sudah sesuai atau tidak. Kita cek pada disk mgmt.msc. Ini partisi yang akan saya BitLocker ini, tipenya sudah basic, kemudian file sistemnya sudah bersifat NTFS, kemudian disknya sudah lebih dari satu partisi. Kemudian hal penting satu lagi yaitu harus mempunyai modul TPM. Kita harus membuat modul TPM-nya terlebih dahulu. Kita membuatnya pada gpedit. Setelah gpeditnya kebuka, kemudian kita pilih Windows Component, kemudian pilih BitLocker Drive Encryption, kemudian pilih Operating System Drives, kemudian klik Require Additional Authentication at Startup, kemudian pilih Enable, dan setelah klik Enable, kemudian klik Apply, kemudian klik OK. Dan di sini sudah enable. Kemudian kita membuat BitLocker-nya. Kemudian kita memulai membuat BitLocker. Buka Control Panel. Kemudian klik System and Security. Kemudian pilih BitLocker Drive Encryption. Di sini saya akan melakukan BitLocker pada partisi H. Untuk memulai BitLocker-nya kita klik Turn on BitLocker. Kemudian pada Choose how you want to unlock this drive, kita memilih memasukkan password untuk membuka. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian klik Next. Di sini ditanya how do you want to backup recovery key. Untuk lebih aman dan mudah diakses, kita menyimpan filenya pada flash disk saja.
karena jika kita menyimpannya pada partisi, usahakan jangan disimpan pada partisi untuk mencegah hilangnya file terjadi kerusakan pada partisi. Kemudian untuk selanjutnya kita klik save to a file, kemudian klik save pada flash disk. Kemudian pada bagian ini kita memilih encrypt entire drive, kemudian klik next, kemudian klik start encryption. Kemudian kita menunggu proses BitLocker-nya selesai. Oke, BitLocker-nya udah jadi, kemudian klik close. Ada dua cara yang digunakan untuk mengaktifkan BitLocker. Yang pertama yaitu dengan cara merestart komputer. Yang kedua dengan cara menggunakan command prompt. Di sini saya akan mencoba menggunakan command prompt. Kemudian klik manage, strip BDE, spasi, strip lock, spasi, nama disk yang kalian buat BitLocker, kemudian titik 2, kemudian klik enter. Oke, di sini sudah terlihat tanda bahwa disk H yang tadi dibuat BitLocker telah aktif atau terkunci. Kemudian cara membukanya, ada dua cara untuk membuka BitLocker. Yang pertama dengan cara memasukkan password, kemudian ada more option. Yang kedua dengan cara enter recovery key. Sekarang kita akan mencoba satu persatu. Pertama, saya akan mencoba dengan enter password to unlock this drive. Kemudian masukkan password yang kalian buat tadi. Oke, sekarang dia sudah terbuka kembali. Kemudian kita mencoba cara kedua, yaitu dengan cara recovery key. Sebelumnya aktifkan kembali BitLocker-nya terlebih dahulu. Masih sama seperti yang tadi. Klik manage, strip BDE, spasi, strip lock, kemudian spasi, dan kemudian nama disk yang kalian buat BitLocker, titik 2, kemudian klik enter. Oke, sekarang disk hanya kembali terkunci. Kemudian cara kedua yaitu dengan menggunakan recovery key. Kita copy terlebih dahulu recovery key yang telah kita simpan pada flash disk tadi. Copy recovery key-nya. Klik kembali more option, klik enter recovery key, kemudian paste recovery key-nya, kemudian klik unlock. Oke, sekarang bisa kembali terbuka kuncinya. Sekarang saya akan membuat tutorial yang kedua, yaitu membuat encryption file system atau IFS. IFS ini merupakan penyimpanan berkas secara terenkripsi dalam volume. Cara membuat IFS yaitu dengan cara klik kanan pada folder, kemudian pilih properties, kemudian klik advanced, kemudian pilih encrypt contents to secure data, kemudian klik OK.
kemudian klik apply. Di sini kita akan dikonfirmasi untuk pembuatan IFS-nya. Jika kita memilih di atas, maka hanya folder saja yang terkunci. Jika kita memilih yang di bawah, itu mulai dari folder, subfolder, dan file yang ada di dalamnya akan terkunci. Sebaiknya saya memilih yang di bawah, kemudian klik OK. Kemudian klik OK. Di sini akan diberi tanda bahwa foldernya telah enkripsi. Di sini tandanya adalah iya. Setiap sistem operasi mempunyai tanda yang berbeda Kemudian kita membuat sertifikat untuk user lain jika ingin membuka file IFS ini. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu pada user lain. Jika kita belum membuat sertifikat, maka folder IFS-nya masih bisa dibuka. Sekarang kita membuat sertifikatnya. Kembali pada user admin. Cara untuk membuat sertifikatnya yaitu pada control panel, kemudian pilih user account, kemudian pilih manage your file encryption certificate, klik next, kemudian di sini pilih create a new certificate, kemudian klik next, kemudian memilih tempat untuk menyimpan backup sertifikat dan kuncinya. Untuk backupnya diusahakan jangan di file C, karena jika file C-nya hilang, maka backup sertifikat dan key-nya akan hilang. Untuk amannya sebaiknya disimpan pada flash disk saja. Kemudian kita pilih flash disk-nya, kemudian kita beri nama filenya key, kemudian save, kemudian klik password yang Anda inginkan, kemudian klik next. Kemudian di sini kita memilih file mana yang kita enkripsi, jadi di data G, kemudian dicentang, kemudian klik next. Oke, sertifikatnya sudah jadi. Kemudian klik OK, kemudian klik close. Nah, sekarang sertifikatnya sudah jadi. Nah, kemudian kita akan mencoba menggunakan sertifikatnya pada user lain. Buka file enkripsinya. Oke, di sini karena kita telah membuat sertifikat, filenya tidak bisa dibuka. Meskipun bisa dibuka, tetapi filenya akan kosong. Kemudian untuk menggunakan sertifikat, kita memilih tempat, menyimpan backup sertifikatnya tadi. Kemudian klik filenya, kemudian klik next. Ini tempat kita menyimpan sertifikat tadi, kemudian klik next, kemudian masukkan password yang dibuat tadi, kemudian klik next,
kemudian klik next. Oke, finish. Sertifikatnya berhasil di-share dari admin ke user lain. Sekarang sertifikatnya sudah bisa digunakan untuk membuka file enkripsi tadi. Sekarang kita coba membukanya. Sekarang filenya sudah bisa terbuka dengan sertifikat. Oke, mungkin sekian, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.